kami bahwa ada makhluk yang menampakkan diri, yang menakuti seorang remaja yang lagi tidur di tempat nongkrong dekat sekolahan SD. Ternyata benar adanya dan makhluk tersebut sekedar iseng. Iseng artinya jahil lah, seperti manusia ketika pengen jahil dengan sesama rekannya saja. Jadi tidak ada unsur jahat, itu tidak ada. Dan kebetulan yang ditakuti itu benar-benar takut sehingga lari terbirit-birit. Dan kami mencoba tadi menarik makhluk lain, yaitu pocong dan juga makhluk penunggu kawasan yang menempat di pohon nangka di dekat juru. Itu sebenarnya gini, makhluk jin itu bukan makhluk yang serem seperti dalam konten-konten misteri tertentu, tidak. Jadi makhluk jin itu bisa berbaur dengan manusia, bisa bercengkerama dengan manusia, bahkan bisa berkelakar atau bercanda dengan manusia. Kita mau menjadikan jin itu sebagai apa? Apakah sebagai tontonan hiburan yang menarik, sebagai hal yang misteri banget? Kami lebih memilih bahwa jin itu adalah sosok asik yang bisa diajak bercanda dan bisa dijadikan hiburan. Dan kami masih haus dengan informasi makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Kami akan mencoba satu makhluk perempuan yang kami melihat itu adalah noni Belanda. Kami hadirkan mediator yang kedua. Masuk. Masuk. Aduh, semuti yakin. Mundur. Wakai terus nang semuti. Aduh. Berhubung ini agak makhluk yang berkaitan dengan sejarah, jadi mediator kayaknya saya khawatir. Kami khawatir kalau mediator yang menarik sendiri, takutnya yang masuk bukan makhluk yang saya kehendaki, sehingga saya langsung yang narik dan mediator tinggal menerima saja. Saksikan bahwa kami akan menarik sosok makhluk jin yang notabene adalah noni Belanda, entah itu peninggalan dari sejarah perang zaman dahulu atau gimana, kami tidak tahu. Luru apa sampean? Sampean luru apa? Kene ngobrol pe. Sampean luru sapa? Luru sapa sampean? Tak dilurukno kok ora kuat. Ora kuat. Sampean luru sapa ora? Ngobrol iki sedih, makhluk sedih. Sedih. Ora kae iki, sampean iso cerita, iso curhat. Sampean nempat nang satu pojok sawah yang notabene di situ adalah terkenal kuburan sendek. Sampean kuburan sendek nanggon papringan. Kok nangis? Cerita wae cerita. Dongeng ora kae. Men genah ceritane. Sejarah priye kok sampean iso meninggal? Ono noni Belanda sing meninggal dan dikubur karena dulu itu umat Hindu sehingga kuburannya itu digeletakkan saja, disandarkan pada satu benda. Jadi masih wujud mayat. Nah, ada noni Belanda yang meninggal di sini sehingga dikuburkan dengan cara budaya Buddha zaman dahulu. Kami menarik makhluk jin. Ini sebenarnya korin. Jadi jin korin. Korin dari noni Belanda yang sudah meninggal.
Iso cerita ora? Apa iso bahasa kene apa? Iso. Wis suwe nang kene. Suwe nang Indonesia, suwe nang tanah Jawa. Sampean ninggal alami apa ninggal dibunuh? Hah? Artinya ninggal kersane Gusti Allah apa ninggal dibunuh? Wis aja sedih bae cerita engko tak kirim donga. Engko rombongane aku ngirim donga nggo sampean. Nah, tak kirim hadiah Fatihah. Beri cerita ora? Kejam. Ah, kejam? Kejeme beri. Bahasa Indonesia. Coba kejamnya gimana? Enggak bisa bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia. Kejamnya gimana? Cerita tragedi meninggalnya Anda gimana? Hah? Cerita. Coba cerita sejujur-jujurnya kejadiannya gimana? Dibunuh oleh diperkosa dulu baru dibunuh. Nah, yang perkosa itu sesama Belanda atau bukan? Maaf, Anda itu Belanda sebagai pemberontak atau Belanda yang tidak pemberontak ini? Bingung saya. Ini kan anaknya penguasa Belanda, oh. Anak penguasa Belanda. Berarti pemberontak kan? Dibunuh oleh pribumi. Oh, diculik terus dibunuh. Diperkosa terus dibunuh. Ya wajar lah kejadian zaman dulu semacam itu, wong namanya perang, saling tikam, saling bunuh itu kan wajar. Ada pribumi yang meninggal dan ada penjajah yang meninggal dan salah satunya adalah Anda menjadi korban juga. Terus dibuang. Pada waktu itu belum punya suami kan? Iki seneng karo pribumi. Oh, seneng karo pribumi terus gue pacare iki di nganu neng kono Untuk panci. Oh, berarti dulu kisah asmaranya itu walaupun Anda noni Belanda, anak seorang penjajah, tapi Anda menaruh hati pada sosok pria asal pribumi. Oh, jatuh cinta pada asli anak bangsa Indonesia. Nah, terus pujaan hati Anda itu sebagai pancingan untuk mengundang Anda datang ke suatu tempat. Setelah Anda datang karena di situ ada pujaan hati, terus Anda ditangkap. Setelah ditangkap diperkosa rame-rame ya. Setelah itu baru dibunuh. Nah, pujaan hati yang notabene pribumi itu selamat nggak? Dibawa pergi jauh. Oh, sama-sama dibunuh tapi di lokasi yang terpisah kayaknya. mulane iki mung keluru. Oh, pantesan pada saat pertama makhluk ini masuk ke dalam tubuh mediator, dia seakan-akan mencari sesuatu, ternyata mencari pujaan hati yang dibawa oleh segerombolan orang. Arep mlebu iki nganu sing lanangi. Oh, Kayak sapa sing siap kae? ayo Nal. Oh, nampaknya ada pujaan hati yang juga mati dibunuh di tempat yang terpisah, pun korinnya mau masuk ke dalam tubuh dari salah satu rombongan kami, dan biarkan masuk ke dalam tubuh mediator. Biarkan masuk ke dalam tubuh mediator sehingga dua makhluk ini bisa nostalgia. Bisa nostalgia. Tak panggil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Allah
Gagahe, Koyo anak bangsawan. gagahe. Anak bangsawan memakai semacam ikat dari pokoknya ikat kebangsaan lah. Nah, inilah pujaan hati Anda yang dulu mati terbunuh dan sebelum dibunuh diperkosa. Terus sampean dibunuh di mana? Hah? Ya ora. Ora kuat. Ora kuat. Metu temenan ra kuat. Beli. Tok nopo ora kuat. Kuat sehingga muntah. Awas. Keluar setelah Anda datang kok itu keluar. Kenapa? Bukannya pengen ketemu. Orang pengen ketemu. Nakane ku. Waduh. Cinta sejati kok. Wegah cerita sing aneh-aneh, mulane pengen mlebu kok. Tapi bener kan sing mau disampaike karo noni-noni Belanda mau bener kan? Ceritanya bener. Sampean ya dibunuh. Berarti intinya anak seorang penjajah itu nggak boleh jatuh cinta dengan laki-laki pribumi ngono kok. Ora oleh. Konangan yo. Nek konangan peteni, oh berarti dulu itu antara penjajah dan yang dijajah itu kebetulan ada cerita yang sangat menarik. Jadi anak seorang penjajah noni Belanda jatuh cinta kepada sosok laki-laki dari masih keturunan Tokoh lah tokoh. bangsawan, masih keturunan bangsawan itu saling jatuh cinta dengan noni-noni Belanda. Namun peraturannya itu kan sangat keras. Walau bagaimanapun pribumi yang dijajah itu tidak boleh menikahi dengan anak seorang penjajah. Ketahuan dibunuh. Seperti yang terjadi dengan Korin, dari cerita Korin dari makhluk ini. Wes mulai. Wes berarti nggak ingin cerita yang aneh-aneh. Yang lalu biarlah berlalu katanya. Nggak ingin mengenang kesedihan lagi. Ya wes, terima kasih. Sun, beli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Begitulah cerita dari petualangan malam kali ini, saudara-saudara. Kami sudah menemukan banyak cerita dari makhluk yang tidak kelihatan oleh mata, dan namanya sudah cukup sehingga tim kami segera pulang dan mau ngopi lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.